bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Tri Susilawati selaku moderator pada webinar siang hari ini. Webinar siang kali ini kita akan membahas terkait manifestasi wacana kesetaraan gender di perguruan tinggi. Sudahkah terrealisasi atau hanya sebatas ilusi? Kita tahu bahwa perguruan tinggi banyak yang mengusung akan kesetaraan gender, tapi perlu kita lihat kembali bahwa kampus juga menjadi suatu kejadian kekerasan seksual, yang mana kita tahu bahwa kampus adalah tempat kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi masih saja menjadi tempat yang kurang aman untuk perempuan. Sebenarnya kesetaraan gender itu bukan tentang perempuan ingin melebihi laki-laki atau bagaimana, tapi tentang bagaimana perempuan ingin memiliki hak dan kedudukan sama dengan laki-laki. Karena kita tahu bahwa perempuan masih dianggap rendah di kalangan masyarakat kita. Nah, sekarang kita perlu membahas kembali bentuk kesetaraan gender di kampus itu seperti apa. Nah, agar lebih jelasnya nanti biar dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Dewi Afifah. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV dari pemateri kita ya. Pemateri kita bernama Mbak Dewi Afifah Esos. Beliau tinggal di Sarirejo, nomor 22, RT 9 RW 2, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Beliau lahir di Mojokerto 28 Januari 2002. Nomor telepon beliau kalau ingin mencatat teman-teman 0859 7528 9952. Pendidikan yang beliau laksanakan pertama yaitu SD Mojokerto 1, MTS Akselerasi Amatul Ummah, MA Akselerasi Amatul Ummah, S1 UIN Wali Songo Semarang, dan sekarang beliau melaksanakan S2 di UIN Wali Songo Semarang juga. Beberapa pengalaman organisasi beliau, pertama kru majalah Asyarif Amatul Ummah, PMII Rayon Dakwah, HMJ KPI UIN Wali Songo Semarang, RGM UNVM, MBS VM, Forum Komunikasi Nasional KPI, Muda Bersuara, Jaringan Muda Setara, PMII Komisariat UIN Wali Songo Semarang, Dema UIN Wali Songo Semarang, dan sekarang sedang menjabat Ketua Kopri PC PMII Kota Semarang. Mungkin itu CV dari beliau dengan banyaknya pengalaman beliau yang begitu hebat. Pemateri kita, mari kita sambut pemateri kita Mbak Dewi Afifah. Monggo Mbak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Tri. Mungkin bisa dibantu untuk share screen PPT yang kemarin udah aku bagi. Selamat pagi menuju siang teman-teman semuanya. Semoga selalu terlimpah kesehatan dan juga kebahagiaan untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, perlu diketahui ya teman-teman bahwa di 2 tahun yang lalu atau program wajib untuk mengadakan proker kesetaraan gender di teman-teman KKN lingkungan kampus UIN itu masih terbilang baru gitu ya, meskipun ini mungkin sudah gelombang ketiga atau keempat, aku lupa. Nah, ini juga menjadi sebuah refleksi bersama teman-teman bahwasanya memang kita perlu tahu kenapa sih akhirnya kampus mewajibkan teman-teman yang KKN itu harus mengadakan program kesetaraan gender. Apakah itu hanya sebagai formalitas untuk menyelesaikan proker-proker gitu ya, proker-proker yang harus diselesaikan di KKN, atau ini ada misi khusus gitu. Artinya teman-teman yang perlu disadari adalah
selama teman-teman kuliah kemarin, apakah teman-teman itu mendapatkan pembelajaran atau mata kuliah tentang kesetaraan gender atau belum? Aku kurang tahu. Dan ketika memang sudah ada itu, kira-kira apa yang sudah didapatkan dari oleh teman-teman ketika mendapatkan mata kuliah tersebut? Karena teman-teman hal tersebut gitu ya, akhirnya menjadi sesuatu yang bisa kita tanyakan ulang. Jika memang para tendik atau tenaga akademik itu menyusun kurikulum yang wajib untuk kesetaraan gender di lingkungan hari ini diwajibkan di lingkungan KKN, artinya ini kita bicara tentang kesetaraan gender itu bisa diaplikasikan nggak cuma di kampus, apalagi kalau teman-teman KKN itu kan terjun langsung ke masyarakat. Nah, kira-kira apa nih yang perlu kita bawa? Kita punya dan perlu dan wajib punya bekal apa nih tentang kesetaraan gender, dan itu kita bisa aplikasikan. Nah, mungkin webinar ini akan aku sedikit ulas ya, mengenai tentang kesetaraan gender yang mungkin akan penekanannya adalah lebih kepada bagaimana kampus kita itu kira-kira dalam refleksi kita nanti sudahkah menyadari, kita sudah menyadari, mengakui, dan kira-kira kita sudah punya barometer penilaian. Sebetulnya di kampus UIN Walisongo itu sudah sejauh mana sih aplikasi tentang dan pemahamannya terhadap mahasiswa, nggak cuma mahasiswa ya, tenaga pendidik gitu ya, mengenai tentang kesetaraan gender. Mungkin bisa di next slide. Oke. Yang perlu kita ketahui sebelum kita bicara tentang kesetaraan gender adalah kita harus bisa membedakan dulu apa sih yang menjadi beda antara gender dan seks. Mungkin selama ini teman-teman terbiasa gitu ya, kalau mau ngisi Google Form atau ngisi formulir apapun, biasanya itu pilihannya setelah nama itu ada pilihan gender. Gendernya itu nanti titik dua, pilihannya itu perempuan atau laki-laki. Padahal teman-teman itu yang kalau teman-teman menyadari itu sebuah kekeliruan yang terus diturun-temurunkan, karena kalau kita bicara perempuan atau laki-laki itu konteksnya adalah uh, seks atau jenis kelamin. Oh, bisa di next slide, slide selanjutnya aja. Tapi kalau kita bicara gender, itu bicaranya adalah tentang konstruksi sosial, yang artinya perempuan dan laki-laki, kalau tentang fisik itu uh, bicaranya adalah tentang seks, karena seks ini sesuatu yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditukar tambahkan, tidak bisa diatur oleh manusia, dan bahkan konteks jenis kelamin ini hanya memiliki ketergantungan dan hanya memiliki keterkaitan dengan ruang-ruang biologis atau fisik gitu ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita bicara tentang gender. Gender ini kan konteksnya adalah konstruksi sosial. Nah, ketika konstruksi sosial ini itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri. Kalau ada yang bilang, Mbak, menyapu itu kodrat perempuan, misalnya. Kata-kata kodrat ini kan sebetulnya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan nggak bisa dirubah oleh manusia. Tapi kalau urusan pekerjaan-pekerjaan aja, masih banyak yang mensalah kaprakan dan mengatakan bahwa yang sebetulnya itu pemahaman ruang lingkup gender, tapi dimaknai sebagai ruang lingkup seks, itu sebuah kekeliruan. Artinya kodrat itu, kalau kita bicara kodrat, ya kita bicara tentang seks atau bicara jenis kelamin. Kalau kita bicara gender, ya kita bicara tentang konstruksi sosial. Sehingga urusan perempuan nyapu, urusan laki-laki bisa masak, urusan laki-laki bisa naik genteng atau tidak, atau perempuan bisa angkat galon atau tidak, itu adalah pada konteks gendernya. Dan sebetulnya nanti akan ada 5 problem gitu ya teman-teman. Jika kita melihat perjuangan kesetaraan gender, kenapa kita perlu memperjuangkan kesetaraan gender? Karena sampai hari ini kita perlu mengakui bahwa konteks kesetaraan itu masih dalam ruang perjuangan, belum yang bisa dikatakan berhasil gitu ya. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena 3-4 tahun lalu mungkin kalau kita bicara tentang gender di lingkungan kampus itu masih dalam ruang lingkup terbatas yang sembunyi-sembunyi, yang enggak terbuka, apalagi diwajibkan dalam program
apa namanya kuliah kerja nyata, nggak ada teman-teman, sehingga kita perlu memperjuangkan kesetaraan gender karena kita harus menyadari bahwa ketidaksetaraan itu masih terus terjadi. Oke, next slide. Nah, teman-teman, ada 5 bentuk ketidakadilan gender ini, yaitu ada marginalisasi, subordinasi, double burden, stereotip, violence. Nanti mungkin akan aku jelaskan sedikit pengertian dan juga contohnya, sehingga teman-teman menyadari kalau teman-teman hari ini bilang bahwa kesetaraan gender sudah terwujud, itu mungkin di lingkungan teman-teman, tapi tidak di lingkungan lain. Itu mungkin yang teman-teman rasakan, tapi eh, banyak yang merasakan ketidakadilan gender ini di teman kita yang lain atau lingkungan yang lain. Oke, yang pertama mungkin bisa di next slide, kita akan bicara tentang marginalisasi. Nah, teman-teman, pemaknaan dari marginalisasi itu sendiri adalah peminggiran, yang mana peminggiran ini seringnya dialami oleh perempuan. Aku nggak bilang selalu dialami oleh perempuan, tapi seringnya dialami oleh perempuan. Mbak, apakah laki-laki bisa dipinggirkan juga? Bisa, nggak menutup kemungkinan. Terus apa ya Mbak yang menjadi perempuan atau laki-laki itu dipinggirkan gitu ya. Nah, ini teman-teman, konteks peminggiran ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab musabab gitu ya. Kita sebagai personal, baik perempuan atau laki-laki, ketika kita dipinggirkan, itu bisa jadi ada semacam ini ya, aspek tertentu gitu ya, aspek tertentu yang memang sudah melekat gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini misalnya yang perempuan, kalau di rumahnya eh, takut pulang malam, padahal kalau di kampus atau di lingkungan kos biasanya pulang malam karena rapat. Jadi kalau mau rapat di lingkungan rumah itu masih takut untuk menyampaikan ke orang rumah. Karena stigma yang terjadi hari ini adalah ketika perempuan pulang malam, apapun yang dilakukan, entah itu positif atau negatif, justifikasinya lebih sering mengarah pada negatif. Terus misalnya laki-laki apa namanya yang misalnya punya power gitu ya dalam konteks marginalisasi itu, laki-laki yang punya power dan mungkin dia mengutamakan apa namanya peran perempuan dalam tidak, oh enggak kali, oke, mungkin temennya lagi sehat. Kalau misalnya perempuannya sedang hamil, kalau misalnya perempuannya sedang menstruasi gitu ya, nah apakah itu juga bisa dikategorikan bahwa kalau kesetaraan gender ya semua baik laki-laki ataupun perempuan harusnya bisa dong angkat galon misalnya. Itu adalah pemahaman yang keliru teman-teman, karena konteks kesetaraan gender ketika memang itu bisa ya dilakukan, nggak harus apa kamu laki-laki atau kamu perempuan. Pada kenyataannya enggak semua laki-laki itu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan konstruksi masyarakat kita tentang kelaki-lakian itu sendiri, termasuk perempuan. Sehingga kita tidak perlu menjustifikasi jenis kelamin tertentu berangkatnya hanya dari apa namanya ketidakmampuan itu sendiri. Itu kalau memang mampu ya dilakukan, kalau itu enggak ya udah nggak usah dipaksa. Gitu. Oke, next slide. Nah, kita akan bicara tentang subordinasi. Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti organisasi begitu ya, atau yang punya pengalaman di organisasi, atau mungkin sekarang mengalami gitu ya di ruang-ruang kelompok KKN. Seringkali perempuan itu dianggap sebagai manusia kelas dua. Itu manusia kelas pertamanya siapa Mbak? Laki-laki. Atau mungkin selama teman-teman kuliah, ada dosen yang itu ya sangat apa namanya kadang sangat seksis, kadang sangat memarginalkan perempuan. Sehingga ketika misalnya dalam ruang lingkup diskusi di kelas tanya jawab, yang didahulukan adalah mahasiswa-mahasiswa laki-laki. Mahasiswa-mahasiswa laki-laki karena
di situ menganggap bahwa perempuan itu nggak mampu, atau dalam misalnya pemilihan ketua kelas atau biasa kita sebut commuting, itu biasanya lebih mendahulukan laki-laki karena dianggap hanya laki-laki lah yang mampu jadi commuting misalnya. Itu dalam ruang lingkup organisasi, kepemimpinan dalam ruang lingkup organisasi selalu dibebankan dan ditekankan kepada laki-laki. Padahal bisa jadi teman laki-laki yang kita bebankan itu mungkin dia lebih mampu dan punya kapasitas untuk dalam ruang lingkup administrasi misalnya. Atau dan bisa jadi juga perempuan yang tadinya dianggap menjadi manusia kelas 2 itu lebih mampu dalam memimpin atau menakodai sebuah organisasi. Sehingga dalam ruang lingkup ini perempuan seringnya tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Sering dianggapnya jabatan perempuan tertinggi itu hanya pada sampai ruang lingkup administrasi sekretaris dan bendahara. Itu sudah dianggap sebagai jabatan paling tinggi begitu ya. Kan pada ketua, padahal secara kapasitas kita sebagai manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, Tuhan itu enggak yang menciptakan kita sebagai misalnya kamu tak ciptakan sebagai laki-laki tapi kamu harus jadi pemimpin misalnya. Atau kamu tak ciptakan sebagai perempuan tapi kamu paling bisa itu semuanya perempuan paling bisa di sekretaris atau administrasi, enggak gitu juga gitu. Sehingga konteksnya adalah kita melihat seseorang itu sebagai manusia kan tanpa melihat dari kapasitasnya, kemampuannya, bukan atas nama dia laki-laki atau perempuan. Oke, next slide. Nah, yang selanjutnya adalah double burden atau beban ganda yang seringnya dialami oleh ibu rumah tangga yang ibu rumah tangga ini gitu ya, yang mungkin sudah punya anak, yang suaminya juga bekerja, yang misalnya dalam contoh kasusnya adalah ibu-ibu ini dibebankan dalam konteks kerja-kerja domestik dan juga kerja-kerja non domestik. Ya udah Mbak, daripada double burden, lebih baik ibunya nggak usah kerja dong. Mending dia jadi ibu rumah tangga aja. Well, pada kenyataannya kita nggak pernah tahu gitu ya, apakah dalam ruang lingkup keluarga itu ketika perekonomiannya itu mengandalkan dari seorang ayah aja, itu sudah cukup atau belum. Ketika kurang cukup, solusinya adalah, oh berarti karena mungkin dulu sebelum menikah ibunya adalah perempuan karir, sehingga dia setelah menikah dia ingin kerja lagi. Nah, itu perlu dilihat teman-teman konteksnya. Karena kita nggak bisa menyamaratakan dan memaksakan kemampuan orang lain di luar dari kemampuan kita. Orang punya rezeki masing-masing, sehingga itu nggak bisa disamakan dengan kita yang mungkin sudah berkecukupan dengan misalnya hanya ayahnya yang bekerja, itu nggak. Dan ketika ada seorang ibu dan juga bapak ini sama-sama bekerja begitu ya, sama-sama bekerja, uh, misalnya bapaknya pulang jam 4 sore, ibunya sama tuh pulang jam 4 sore juga. Sampai rumah, bapak ibunya, si ibu harus dibebani dengan memandikan adik bayi misalnya, adiknya, dengan nyapu, dengan masak, menyiapkan makan malam, terbebani dengan membersihkan rumah dan lain sebagainya yang mungkin saat berangkat kerja itu tadi nggak sempat dibersihkan begitu ya. Nah, si bapaknya nggak merasa punya tanggung jawab untuk membersihkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sehingga dalam konteks ini yang kita maksud adalah perempuan mendapatkan beban selain dia bebannya adalah pekerjaan-pekerjaan non domestik, dia juga pekerjaan-pekerjaan domestik, memasak, membersihkan rumah dan dianggapnya bahwa pekerjaan si ayahnya beranggapan bahwa dia sudah lelah bekerja, padahal si ibunya juga sama aja, dia capek kerja misalnya kerja non domestik. Dan kadang keegoisan para orang laki-laki ini, mereka berangkatnya adalah bukan atas nama kemampuan dari laki-laki ataupun dari perempuan itu sendiri gitu ya, tapi bagaimana kita melihat seorang manusia itu ada pembagian tugas yang itu enggak ada yang ceritanya yang sapu itu dikhususkan hanya untuk dipegang oleh perempuan misalnya, atau misalnya panci, wajan, dan lain sebagainya, peralatan dapur lainnya, itu bukan yang dikhususkan hanya untuk perempuan, tapi untuk siapapun yang memang mampu dan bisa. Dan pada kenyataannya ketika perempuan diwajibkan untuk masak, hari ini kalau teman-teman lihat MasterChef misalnya, itu pesertanya justru lebih banyak dari laki-laki. Kita nggak bisa mengelompokkan kemampuan seseorang hanya berangkat dari kelaminnya. Tuh. Dan ada lagi yang mungkin hal itu juga
perlu menjadi ini ya, keberangkatan dan landasan pola pikir kita bahwa kita juga nggak bisa menjustifikasi seseorang itu berangkat dari apakah dia laki-laki atau dia perempuan, tapi sejauh mana kemampuan dan kapasitas dia. Dan selanjutnya adalah tentang stereotip, yaitu pelabelan, dan pelabelan ini memang seringnya diterima oleh jenis kelamin tertentu dan seringnya adalah perempuan. Kenapa perempuan ini menjadi korban dari ketidakadilan gender? Karena konstruksi sosial kita itu menganggap perempuan adalah makhluk lemah gitu ya. Dan dalam konteks pelabelan ini misalnya, kalau kita melihat anak laki-laki itu kalau dia nangis itu kita tertawakan gitu ya. Padahal menangis itu kan manusiawi. Dan ini seringnya keberangkatannya adalah dalam cara mendidik orang tua. Biasanya teman-teman yang sering ditemui adalah ketika ada anak bayi laki-laki nangis, itu disuruh berhenti dan nggak boleh nangis dengan alasan laki-laki, ayo laki-laki nggak boleh nangis gitu. Padahal menangis itu adalah sifat manusiawi yang itu nggak bisa loh. Maksudnya kita mengatur perasaan seseorang karena bisa jadi seorang laki-laki pun gitu ya, mungkin secara fisik dia dianggap kuat, gentle dan lain sebagainya. Itu dalam hati bisa jadi sensitif. Orang ngomong apa dia pikir, orang ngomong apa hatinya ketentok ya. Dan itu nggak bisa kita paksakan. Atau perempuan yang misalnya galak atau perempuan yang yang berani tampil di publik itu dianggapnya adalah perempuan yang melawan kodrat misalnya, itu perempuan yang nanti susah untuk dapat jodohnya, atau perempuan yang dianggap hanya caper gitu aja, padahal sebetulnya itu memang kemampuan dia sebagai murid, sebagai perempuan, sehingga kita tidak perlu melabelkan seseorang oh iya kamu tuh perempuan dan kamu itu ngomong aja misalnya kamu tuh galak juga pasti kamu itu melawan kodrat misalnya, padahal misalnya perempuan itu nggak boleh kayak gitu misalnya. Nah itu kan akhirnya menjadi sebuah pelabelan tertentu yang nggak boleh terus menerus kita aminkan dan kita lakukan. Oke, next slide. Yang terakhir adalah kekerasan. Ini yang paling sering terjadi ya teman-teman, apalagi dalam konteks lingkup kampus. Dan kekerasan ini terjadi dilakukan oleh pelaku karena ada unsur tertentu yang mungkin pelaku itu berpikir bahwa ketika dia melakukan kekerasan, itu dia bisa menundukkan si korban atau melemahkan si korban atau tidak berdayakan si korban, apapun kekerasannya. Dan contoh kekerasan ini cukup banyak. Kalau lingkup kampus yang sering kutemui adalah kekerasan dalam pacaran, selain kekerasan seksual ya, kekerasan dalam pacaran. Enggak, bukan salah relasinya, bukan salah pacarannya, tapi yang menjadi kurang tepat adalah ketika kita memutuskan untuk membangun relasi dengan orang lain, harusnya kita punya bekal untuk itu, minimal. Wong kita kuliah aja kita sudah punya bekal selama bertahun-tahun dari sekolah yang bertahun-tahun kok, apalagi hanya untuk membangun relasi, harusnya kita punya bekal bagaimana membangun relasi yang baik. Kalau misalnya ternyata pasangannya nggak mau diajak untuk berkembang dan belajar membangun relasi yang baik, ya sudah, kita punya kuasa dan punya keputusan bahwa kita berhak untuk mendapatkan yang lebih baik dengan orang yang minimal mau untuk belajar lebih baik itu sendiri gitu. Kalau teman-teman hari ini membiarkan pasangannya, temannya melakukan kekerasan atas nama sayang, atas nama peduli, dan atas nama cinta, bisa jadi 2 atau 3 tahun ke depan teman-teman akan bisa dibilang mohon maaf mati di tangan dia, itu bisa jadi. Nah teman-teman, kita tidak pernah tahu seseorang itu melakukan kekerasan itu berhentinya kapan. Kita itu cuma manusia, kalau kita yakin dia berubah, kita itu cuma manusia, bukan lembaga rehabilitasi, sehingga tidak ada jaminan 1% pun seseorang akan berubah, apalagi berubahnya itu hanya dari keyakinan kita, bukan dari kemauan seseorang, itu bukan dari kemauan si pelaku itu sendiri. Kalau teman-teman misalnya memang menyadari bahwa relasi yang dibangun tidak sehat, terus ada komunikasi terbuka tentang itu dengan pasangannya, apakah memang mau melanjutkan hubungan itu atau bagaimana? Ketika memang mau, solusinya adalah harus sama-sama punya kemauan untuk evaluasi gitu ya. Jangan kira hanya rapat dalam organisasi aja yang perlu evaluasi, tapi hubungan kalian dengan teman, dengan sahabat, dengan pacar kalian, itu juga perlu evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang tidak boleh dilakukan kemarin. Misalnya ada do and don't-nya dalam relasi itu. Dan relasi ini enggak hanya dalam konteks pacaran ya teman-teman.
Terus dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga itu sering terjadi dan korbannya enggak cuma istri dan enggak cuma anak, tapi bisa jadi suami gitu ya. Nah, ini enggak apa namanya terjadi secara terus-menerus dan sering. Faktornya banyak, perekonomian atau misalnya psikis atau mungkin bekal gitu ya. Makanya mewanti-wanti sebetulnya nggak masalah teman-teman kalau teman-teman itu mau menikah muda, punya keputusan untuk menikah muda. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau teman-teman untuk membangun relasi ke sana itu sudah cukup. Karena dalam membangun relasi, apalagi dalam berumah tangga, itu bekalnya nggak cuman yang apa ya, ekspektasi kita itu nggak cuman yang hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal yang bisa jadi tidak terduga, menyedihkan, dan bahkan tantangannya itu lebih besar. Kalau teman-teman sudah merasa mampu, itu oke silahkan dengan berangkat punya bekal gitu ya. Tapi kalau teman-teman hanya berangkat kepinginnya itu hanya karena misalnya capek nugas, misalnya capek organisasi atau apa ya, capek dengan jumlahnya begitu. Tapi teman-teman hanya berangkatnya itu yang dibayangkan hanya kesenangan, itu kekeliruan. Sehingga teman-teman juga perlu merefleksikan bahwa apa yang menjadi keberangkatan dan keinginan teman-teman yang berujung pada keputusan teman-teman itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan membangun relasi dengan siapapun ketika memang itu sehat dan baik, silakan. Tapi ketika memang itu nggak sehat dan nggak baik, perlu ada evaluasi di sana. Yang perlu diputus adalah rantai kekerasannya atau relasinya atau apa. Ketika karena dalam konteks relasi ini nggak mungkin satu pihak aja, tapi pasti ada dua pihak atau lebih, dan itu perlu didiskusikan teman-teman. Oke, mungkin next slide. Sebelum next slide, kita perlu tahu bahwa teman-teman dalam konteks ruang lingkup kampus, dalam ruang lingkup kampus kita menyadari kalau 5 kekerasan ini mungkin bisa di slide di paling awal yang 5 bentuk kekerasan, 5 bentuk ketidakadilan gender itu kira-kira mana aja yang sering teman-teman alami. Karena teman-teman paling sering kita membahas kesetaraan gender, konteks ketidakadilan gender itu adalah sesuatu yang semuanya dekat dengan kita, sesuatu yang semuanya itu pernah kita lihat dan bahkan pernah kita alami. Entah kita sebagai orang yang menjadi dampak atau kita adalah orang yang melakukan itu sendiri gitu. Dan itu juga perlu menjadi refleksi. Kalau tadi teman-teman melihat bahwa, nah sampai sini, kalau tadi teman-teman melihat contoh-contohnya di rumah, sebelumnya, slide sebelumnya, kalau teman-teman melihat contoh-contohnya di rumah, mungkin teman-teman bisa aplikasikan itu di kampus. Jika teman-teman melihat bahwa masih ada hierarki antara mahasiswa dengan dosen dalam konteks ruang lingkup dialektis, misalnya, kalau teman-teman mau nanya atau ngasih tambahan atau jawaban yang lain itu masih terbatas, dibatasi oleh dosen. Kira-kira apa yang menjadi batasan itu? Apakah dosennya enggak mau terbuka secara pengetahuan atau melihat kita itu, ah mungkin aku perempuan ya sehingga aku nggak diberikan ruang Mbak untuk menyampaikan. Terus mungkin stereotip untuk perempuan-perempuan yang ikut organisasi, perempuan-perempuan yang pulang malam, perempuan-perempuan yang mungkin kebutuhannya adalah bukan kebutuhannya untuk mata kuliah, misalnya bukan untuk kebutuhan kuliah, tapi dia punya pengembangan diri di luar lingkup organisasi apapun itu akan ada stereotip tertentu misalnya. Entah stereotipnya ini baik atau buruk, tapi seringnya adalah dalam ruang ini masih banyak yang beranggapan aneh, entah teman-teman mengalami atau tidak, yang mungkin mengalami aktif dalam ruang lingkup organisasi, menganggap ketika perempuan lebih sering apa ya terampil dalam ruang lingkup organisasi itu beda di pandangnya dengan teman-teman yang laki-laki. Kalau perempuan itu dianggapnya apa ya biasanya itu semacam menyanjung, juga bisa di ya kalau perempuan, tapi kalau laki-laki itu dianggap sebagai sesuatu, dan itu sebetulnya perlu kita kira-kira apa yang disampaikan oleh dan apa yang menjadi evaluasi kita dapatkan dengan kenyataan kenyataan. Apalagi kalau kita bicaranya tentang ya itu banyak sekali dosen ke mahasiswa atau bisa jadi dosen ke dosen atau dengan orang luar atau misalnya bisa jadi gitu ya satpam
nggak mau tiba-tiba kepental. Dan apa namanya, kita juga perlu mengetahui bahwa apa sih yang akhirnya menjadi evaluasi kita, bahwa dalam konteks perjuangan kesetaraan gender yang perlu kita lawan adalah bentuk kekerasannya, bentuk marginalisasinya, bentuk subordinasinya, bentuk double burdennya, dan bentuk stereotipnya, kan bentuk orangnya yang kita lawan. Kita bisa mengaunter kenyataan-kenyataan semacam itu dengan pengetahuan, enggak yang misalnya tangan kosong, kamu tuh kesetaraan gender, terus kita ditanya kesetaraan gender itu apa, nggak tahu, pokoknya kesetaraan gender aja, misalnya nggak bisa, karena dalam perjuangan memperjuangkan kesetaraan gender, bekal kita adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengalaman, dan yang ketiga adalah fakta empiris yang itu nggak bisa dibantah. Artinya apa yang kita alami itu memang fakta dan nyata, dan itu memang terjadi. Sehingga ketika kita bicara tentang kesetaraan gender dalam ruang lingkup kampus itu sampai hari ini adalah masih dalam ruang lingkup perjuangan, dalam role perjuangan, bukan role-role yang apakah ini sudah ada atau belum. Toh nyatanya memang sampai hari ini untuk misalnya apakah dosen-dosen yang misalnya masih menyusui anaknya itu ada ruang khusus misalnya, atau misalnya adakah misalnya pelecehan di dalam parkir mahasiswa, sehingga dalam kampus menyadari bahwa perlu ada parkir khusus perempuan misalnya, atau bagaimana sebetulnya. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah semacam kesadaran yang dibangun sebagai sebuah eh, apa ya, kenyataan bahwa kita perlu merubah gitu ya, kita perlu memperbaiki, dan ada banyak evaluasi yang terjadi dalam konteks kampus kita, sehingga kita bilang kalau barometer kesetaraan gender itu nggak bisa dibilang ini berhasil atau enggak, tapi barometernya adalah kita masih dalam konteks perjuangan, sehingga enggak mudah untuk kita untuk tiba-tiba bicara, oh ini berhasil mbak, ini enggak mbak, kesetaraan gender di kampus ini berhasil, enggak, tapi sampai hari ini toh nyatanya masih ada program wajib tentang kesetaraan gender di KKN, itu artinya ini masih dalam ruang lingkup perjuangan yang masih terus berjalan sampai kapanpun gitu. Dan sampai sampai kapan Mbak, sampai 5 hal ini, minimal 5 hal ini udah enggak terjadi lagi. Susah dong Mbak, ya makanya kita perlu memperjuangkan itu, dan kita enggak ada jangka waktu 2 atau 3 tahun, barometernya enggak ada jangka-jangka waktu khusus. Itu mungkin itu teman-teman. Aku kembalikan ke Tri. Silakan kalau teman-teman mau apa namanya tanya jawab, diskusi, dan mungkin sharing gitu, silakan. Aku kembalikan ke Tri. Terima kasih. Oke, makasih nggih Mbak. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh eh, lewat chat ataupun langsung ngomong. Monggo. Monggo teman-teman, kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, boleh. Mumpung pemateri kita sangat luar biasa ini, monggo. Monggo, ada yang mau bertanya dari teman-teman?
Monggo, monggo Marlina, kalau ingin bertanya dipersilahkan. Iya, terima kasih ya untuk waktunya. Saya ingin bertanya ke Mbak Dewi Afifah ya. Jadi kan kemarin beberapa bulan ini ramai gitu terkait kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi negeri. Nah, menurut Mbak Dewi Afifah, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi negeri gitu ya untuk menghindari kasus serupa agar tidak terjadi lagi di kemudian hari seperti itu. Terima kasih. Monggo Mbak Dewi bisa langsung dijawab. Terima kasih Mbak Marlina. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. For our information ya teman-teman, sebetulnya kampus UIN, semua kampus UIN, PTKI di Indonesia itu punya yang namanya SK Dirjen. Kalau kemarin sempat ramai tentang Permendikbud, kita itu kan bukan kampus yang dinaungi oleh Mendikbud ya teman-teman, kita dinaungi oleh Kemenak. Dan di dalam konteks PTKI itu ada yang namanya SK Dirjen. SK Dirjen itu mengatur tentang kalau teman-teman mau tahu, mengatur tentang bagaimana pencegahan dan penanganan ketika ada kekerasan seksual di kampus. Siapa yang berperan di sini? Apakah mahasiswa? Mahasiswa bisa menjadi salah satu perannya, tapi yang paling berperan di sini adalah birokrasi, yaitu dosen gitu ya, atau orang-orang yang punya keputusan atau punya ruang untuk mengambil sebuah kebijakan. Di situ beliau-beliau lah yang punya ruang untuk itu. Nah Mbak, terus kita sebagai mahasiswa yang merasakan ini gimana? Kita mendorong beliau, mungkin dengan audiensi, dengan diskusi, atau dengan bertemu face by face gitu ya. Misalnya face by face dengan salah satu dosen yang mungkin kita anggap punya perspektif yang cukup bagus tentang perlawanan kekerasan seksual. Kita temui, kita sampaikan bahwa di lapangan sebagai mahasiswa kita mungkin mengalami kekerasan seksual. Teman saya mengalami kekerasan seksual, dia nggak tahu mau ngadu di mana. Sedangkan pelakunya adalah dosen sendiri misalnya. Di 2020 atau 2021 awal, aku lupa. Ada salah satu pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh dosennya atas nama bimbingan skripsi, tapi karena mahasiswanya ini takut, trauma, dan dia semacam ini ya, khawatir gitu, akhirnya dia itu melaporkan itu kepada orang yang dia anggap dia percaya untuk bisa mengambil kebijakan itu. Kira-kira kalau dosen melakukan pelecehan itu gimana? Ternyata hasilnya adalah orang yang dianggap percaya sebagai pengambil kebijakan atau keputusan itu adalah nggak bisa menyelesaikan konteks KS itu dengan baik. Nggak, artinya nggak bisa ini hanya minta maaf, dia korban dikasih tahu kalau sudah saya kasih tahu si pelaku bahwa dia tidak akan melakukan, sudah minta maaf dan dia tidak akan melakukan pelecehan lagi dengan hal yang sama itu. Tapi kan apakah trauma korban selesai? Oh, tentu enggak. Yang terbaru lagi laporannya adalah ke KJHAM. Kasus kekerasan seksual, bukti visum semuanya sudah ada sampai pelaporan, dan dari tim advokasi KJHAM sudah mau OTW gitu ya istilahnya, mau OTW melaporkan itu ke kantor polisi, tapi si korban tiba-tiba menghubungi tim advokasi yang ternyata minta untuk laporannya ditarik. Karena kan kita sebagai pendamping, kita sebagai orang yang mendapatkan laporan, kita nggak bisa kok, kita tuh nggak bisa loh memaksa si korban, ayo harusnya kamu tuh melapor, harusnya kamu tuh speak up, harusnya kamu tuh berani gitu. Karena yang dihadapi dengan korban itu semakin ini ya, kalau tangga itu bertumbuk gitu. Dia sudah menjadi korban. Ketika dia speak up, nanti dia akan mendapatkan stigma bahwa dia mungkin perempuan yang nggak baik-baik. Belum lagi nanti bagaimana respon orang-orang yang mungkin nggak paham tentang KS. Belum lagi tentang bagaimana dia akan mendapatkan representativitas gitu ya. Dia akan mendapatkan tekanan dari pelaku yang mungkin lebih punya kuasa. Gitu. Nah,
konteksnya adalah teman-teman kalau Permendikbud punya Satgas KS, maka kita perlu mengaplikasikan SK Dirjen itu. Siapa yang punya peran penting? Jawabannya adalah Pak Rektor, gitu ya. Yang mau mengaplikasikan minimal adalah ada mata kuliah wajib tentang kesetaraan gender di semua fakultas. Kalau tidak, wah itu ada, tapi itu masih mata kuliah pilihan. Nggak tahu di fakultas lain sepertinya belum ada selama ini gitu ya. Dan kalau konteksnya pilihan, maka nggak semua mahasiswa mendapatkan dan mengakses mata kuliah itu. Minimal kesetaraan gender dulu, karena itu menjadi awal. Kita bisa bicara kekerasan kalau kita sudah paham dulu tentang kesetaraan gender. Sehingga kekerasan ini menjadi bagian dari ketidakadilan gender. Dan itu perlu menjadi sebuah perjuangan penting gitu ya. Dan pada ujungnya adalah yang perlu kita dorong adalah dalam konteks kekerasan di kampus itu adalah pihak birokrasi yang punya kebijakan dan keputusan. Karena kita adalah mahasiswa yang dianggap cerdas dan punya pemahaman dan punya cara pola pikir, punya cara untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik, maka kita sampaikan dulu betul. Karena seringkali teman-teman NGO, lembaga apapun yang mendampingi dan menangani kekerasan seksual itu dalam konteks aduan itu seringnya antri lama gitu ya, karena kan kita tuh terbatas, nggak ada yang ruang wajib untuk khusus teman-teman mahasiswa itu belum ada gitu, sehingga harusnya kampus punya memfasilitasi itu. Ya, diisi oleh siapa? Orang-orang yang ada di dalamnya, Mbak, adalah orang-orang yang punya background psikolog, tapi juga selesai tentang pemahamannya tentang kekerasan seksual. Karena enggak semua psikolog itu paham konteks kasus kekerasan seksual. Beberapa waktu lalu ada di TV, korban kekerasan seksual diwawancari oleh psikolog. Pertanyaan psikolognya adalah, ketika kamu misalnya, ketika kamu kejadian itu terjadi di kamu, ketika kamu diperkosa, kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu nggak melawan? Itu merupakan garis merah atau dibilang red flag gitu ya. Nggak boleh yang namanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan korban, yang malah menyalahkan korban, yang mempertanyakan korban. Karena kita nggak tahu keadaan apa yang dihadapi oleh korban saat itu terjadi. Sehingga tidak ada kewajiban untuk kita menghakimi, apalagi mewajibkan seorang korban untuk harus speak up. Karena bisa jadi dia punya pertimbangan lain. Belum lagi yang melakukan kekerasan itu adalah orang terdekatnya dia, bapaknya, ayahnya, omnya, kakak laki-lakinya, atau bahkan bisa dibilang seniornya sendiri. Itu kan akhirnya menjadi ketakutan bagi korban untuk lebih memilih diam dan mungkin keluar dari lingkaran, sehingga dia punya ingin menyembuhkan lukanya. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman, korban itu ketemu pelaku misalnya tiba-tiba dia itu semacam otomatis itu badannya itu panas dingin, keringat dingin. Kalau teman-teman mau mual atau misalnya lagi nggak enak badan ya semacam itu, dan itu refleks teman-teman, nggak bisa yang direncanakan atau nggak bisa ditahan dan lain sebagainya. Sehingga peran kita adalah sebagai mahasiswa mendorong itu kepada orang-orang yang punya kebijakan, sehingga kampus itu punya aturan yang baku. Karena kita sebagai mahasiswa, tugas kita kalau kita di Ormawa pun, tugas kita adalah untuk memperbaiki regulasi gitu ya. Kita bisa mendorong, tapi kita punya peran dan punya power untuk membawa itu gitu teman-teman. Bagaimana Mbak Marlina? Bagaimana Mbak Marlina? Mungkin cukup Mbak. Ini ada pertanyaan Mbak di kolom chat, saya bacakan ya Mbak. Mbak izin bertanya. Izin bertanya, mungkin kita mengenal Rana Ahmad dan Rahaf Al-Hunun yang memilih kabur dari Saudi dan menetapkan dirinya untuk menjadi ATS di Jerman dan Kanada. Dan masih banyak perempuan tersebar di banyak negara akibat trauma intimidasi, segregasi, dan perlakuan tidak adil dari tafsir sempit pemahaman agama dalam hal gender equality. Hal ini berpengaruh terhadap kaum muslim di seluruh dunia yang masih memahami konsep perlindungan terhadap kaum perempuan dengan cara mengekangnya.
Tidak sedikit kaum perempuan dianjurkan untuk ikhlas menjadi istri dan rela menerima kekerasan dari suami atas nama anjuran agama seperti kata mubalik berinisial OS baru ini. Kaum perempuan serasa second line dalam dinamika kehidupan yang harus ikhlas melayani laki-laki demi ganjaran surga. Bahkan ironisnya seringkali diterangkan bahwa fasilitas surga diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja. Kesan ini menunjukkan Islam hanya bermanfaat bagi kalangan laki-laki dan kaum perempuan tidak adil dunia akhirat. Pertanyaannya, homogeni pemikiran seperti paparan saya di atas itu seharusnya kita kontur, Mbak. Apalagi dalam kampus hijau kita berlabel Islam. Seharusnya memang ada lembaga keperempuanan dalam kampus. Akan tetapi kita lihat perempuan di UIN masih belum berani untuk membuat gebrakan terkait hal ini. Mungkin hanya sebatas narasi yang dibangun oleh beberapa orang. Menurut Mbak Dewi, hal apa yang harus dilakukan perempuan? Lalu ketika ada penolakan dari beberapa pihak, langkah apa yang harus ditempuh sehingga menjadi konsuli konkret dalam perjuangan perempuan menegakkan keadilan? Begitu Mbak, monggo. Aku nangkep poinnya. Sebelum menjawab pertanyaannya, kita juga perlu tahu teman-teman. Mungkin yang bertanya atau mungkin teman-teman peserta di sini itu kalau sekarang aku tanya, siapa sih tokoh proklamator kita? Itu jawabannya pasti Pak Soekarno, ya. Kenapa beliau dibilang tokoh proklamator? Oh, karena beliau yang membacakan naskah teks proklamasi. Tapi teman-teman, di balik itu yang perlu kita lihat adalah ada perjuangan perempuan di baliknya. Pak Soekarno ketika dia dikurung gitu ya, ketika beliau dikurung oleh para penjajah, ada istri, ada perempuan yang memberanikan diri bahasanya tuh kalau di penjara itu menyelinapkan kertas untuk dibaca oleh entah surat kabar, entah bacaan apapun itu di dalam kemben perempuannya. Sehingga itu yang sebetulnya kalau ada tendensi khusus selain kemerdekaan Indonesia itu ya teman-teman, Pak Soekarno itu punya kesadaran dan kemauan nggak mungkin kan yang tiba-tiba atau misalnya dia itu mendapatkan wahyu, bukan, tapi berangkatnya adalah ada tendensi-tendensi eksternal di situ. Nah, siapa yang berperan di situ? Perempuan. Tapi dalam buku sejarah apapun belum pernah aku menemukan bahwa perempuan punya peran dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Padahal perannya cukup penting gitu. Yang sering kita lihat adalah Ibu Fatmawati itu menjahit bendera merah putih. Akhirnya itu kan juga terbawa-bawa, oh berarti ini kalau anak SD yang menerima pelajaran itu, dia pasti akan tersedimentasi ya di pikirannya itu bahwa, oh berarti kalau perempuan itu pasti menjahit gitu. Kalau menjahit itu pasti perempuan, dan laki-laki nggak mungkin, itu misalnya. Karena nggak ada, kalau waktunya berjuang atau yang menjadi tokoh-tokoh itu pasti laki-laki. Soalnya dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia aja secara disebutkan seperti itu. Padahal ada perjuangan perempuan yang dengan berani perempuan punya kecerdasan gitu ya, yang dulu nggak ada namanya akses pengetahuan atau akses untuk sekolah atau pendidikan, tapi mereka punya kesadaran bahwa itu penting. Mereka dengan berani menyelinapkan kertas-kertas, atau dulu mungkin bahasanya bukan kertas, diselinapkan di kembennya, dibawa masuk dan dibaca oleh Pak Soekarno. Itu kan perannya cukup penting, teman-teman. Nah, sehingga ketika kita melihat ini, bahwa kita perlu tahu mungkin dalam konstruksi masyarakat kita Indonesia, itu belum mengakui bahwa perempuan itu juga bisa dianggap sebagai tokoh pahlawan, atau mungkin bisa dibilang sebagai tokoh nasional, itu bisa banget. Nah, perannya di mana ya itu yang dimunculkan. Karena dalam buku sejarah itu seringkali dihilangkan. Karena banyak yang khawatir ketika perempuan dihadirkan, itu akan melemahkan tokoh-tokoh yang laki-laki. Itu loh ketakutannya. Gitu. Nah, dalam konteks yang menjadi pertanyaan tadi, adalah hari ini. Nah, gini teman-teman, Al-Quran itu turun murni. Nggak ada yang namanya kita itu menyalahkan ayat pertama itu salah, ayat kedua itu salah. Tapi kita bisa mengetahui pemaknaan ayat itu sebagai orang Indonesia, karena kita bukan orang Arab. Itu kan dari tafsirnya. Nah, sedangkan konteks tafsir itu kan beragam. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada, ini, kalau ada pertanyaan siapa tokoh pejuang kesetaraan gender dari Islam, jawabannya yang pertama dan utama adalah Nabi Muhammad.
beliau laki-laki, Mbak. Apa yang menjadi perjuangan beliau? Karena sebelum beliau hadir, masih ada ini ya, perempuan anak kalau melahirkan anak perempuan itu dianggapnya sebagai aib sehingga harus dibunuh atau dibuang di sungai. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir, beliau menyampaikan bahwa manusia itu enggak cuma laki-laki tapi juga perempuan. Nah, itu kan dalam konteks sejarah, termasuk apa yang disampaikan tadi gitu ya. Eh, apa namanya menghadiahkan surga kepada perempuan yang rela mendapatkan kekerasan dari suaminya gitu dengan balasan surga. Ini semacam ini ya, kalau narasi-narasi semacam ini tuh saya teringat dengan orang-orang yang mengengkan dan menghalalkan poligami yang nanti kalau nggak mau dipoligami nanti nggak dapat surga. Pertanyaan baliknya adalah apakah surga hanya didapatkan dari satu pintu dengan misalnya rela mendapatkan kekerasan dari suaminya atau rela dipoligami, apakah hanya dengan itu gitu pertanyaannya kalau memang tujuannya adalah surga. Karena ini Islam itu kan agama ya, ini Islam yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang bisa dibilang orang Islam juga, pendakwah dan sebagainya. Nah, orang-orang yang berdakwah ini kan harusnya punya akal, punya pertimbangan, punya paham gitu ya, ayat itu asbabul wurud dan asbabul wujudnya itu dari mana, kenapa bisa dimaknai semacam itu. Kenapa hari ini banyak tafsir kesetaraan? Karena banyak yang tadi bilang gini teman, tafsir itu kan beragam. Kita nggak tahu loh yang betul itu yang mana, gitu loh. Tafsir itu beragam, banyak sekali ayat pertama di surat Al-Baqarah misalnya itu banyak yang menafsirkan seperti ini, seperti itu. Tapi tinggal kita mau ambil yang mana yang paling maslahah, bukan mana yang paling seret tokohnya gitu ya, tapi mana yang paling maslahat dan paling ideal untuk bisa kita ambil. Makanya kenapa sekarang bukan lahir ya, hadir para penafsir baru seperti Bulis Marto, seperti Buya Hussein, seperti Yai Faqih yang akhirnya mencetuskan konteks mubadalah sebagai salah satu bagian dari bentuk kesalinan dalam hubungan suami istri. Nah, itu kan sebetulnya berangkatnya dari ayat Al-Quran, teman-teman. Bukan yang tiba-tiba berangkatnya itu dari ayat Al-Quran yang dimaknai secara pertimbangan dengan mana yang paling maslahah. Jangan kira Buya Husain itu dulu tiba-tiba uh, apa namanya terus jangan bilang dulu itu Buya Husain tiba-tiba terus sepakat kesetaraan gender, enggak. Tokoh sekeren beliau itu dulu juga enggak sepakat karena ada ini teman-teman maskulinitas yang bisa dibilang rapuh, yang dialami oleh laki-laki gitu ya, yang akhirnya merasa bahwa ketika nanti ini kesetaraan gender diperjuangkan enak perempuan dong misalnya, itu ada pemikiran semacam itu. Tapi setelah Buya Husain mendengarkan pengalaman biologis perempuan, sakitnya menstruasi melahirkan, kenapa akhirnya perempuan itu harus ada menstruasi, harus ada nifas, yang itu nggak boleh sholat, yang dianggapnya oleh laki-laki itu adalah privilege gitu ya, padahal kita saat juga merasakan itu. Nah, akhirnya beliau terbuka pikirannya, beliau sebagai orang yang punya bekal di bidang tafsir, beliau mendalami ayat-ayat yang hari ini pun masih banyak tafsir-tafsir yang nggak sepakat tentang kesetaraan. Sehingga tangan panjang Islam adalah dengan pemikiran orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kita sebagai pemeluk agama itu termasuk ini ya, pemeluk agama itu kita perlu punya kerangka berpikir bahwa apa yang kita terima itu tidak semata-mata harus kita aminkan, tapi kita perlu menelaah lagi. Konteks zaman dahulu itu nggak bisa disamakan dengan sekarang. Kalau dulu ada yang bilang kalau zaman dulu itu pakai kemben aja udah cukup untuk dianggap sebagai baju, maka hari ini kalau ada orang pakai kemben itu pasti dianggap aneh, karena hari ini pakaian kain di mana-mana. Dulu orang pakai kemben itu karena simpel, karena kalau mandi di sungai, karena itu gampang dan lain sebagainya, nggak menyusahkan bagi perempuan-perempuan muda ataupun ibu rumah tangga. Tapi konteks sekarang nggak bisa disamakan dengan hal semacam itu. Apalagi kalau kita bicaranya tentang kampus, kalau kita konteksnya kekerasan, nanti pasti dikembalikan atas nama baik kampus. Padahal nama baik kampus itu semakin baik ketika kampus itu berani menyelesaikan kasus kekerasan, bukan malah mendiamkan, apalagi membiarkan, atau malah melanggengkan. Dan kita sebagai orang yang tahu, kita harus punya strategi. Jadi kita nggak bisa melawannya dengan menuntut orang-orang yang paham, dengan menuntut orang-orang yang di birokrasi, tapi harus ada ruang dialektis dan ruang diskusi. Strategi apa yang perlu digunakan sehingga itu hadir sebagai sebuah kebijakan dan aturan, bukan hanya omong kosong. Begitu teman-teman.
Dan itu semuanya itu butuh perjuangan yang panjang, yang enggak tiba-tiba, termasuk dalam konteks kampus. Apalagi kampus kita itu bisa dibilang Kak UIN itu sebetulnya enggak konservatif, tapi secara labeling enggak konservatif, tapi secara isi itu sebetulnya menurutku masih konservatif, karena masih banyak pemikiran orang-orang mengambil kebijakan itu yang masih mengkotak-kotakkan mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Karena kenyataannya hari ini apa namanya dalam pertarungan dalam konteks birokrasi tentang memperjuangkan perlawanan kekerasan seksual itu luar biasa berat gitu ya, karena enggak semua orang paham KS dan enggak semua orang mau mendapatkan konsekuensi ketika dia ke depan menjadi pelaku itu teman-teman di kampus UIN itu sendiri gitu. Matur suwun, Mbak. Bagaimana Mas Yahya, ada tanggapan? Eh, ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Dari Om Uzul, izin bertanya, Kak. Bagaimana cara kita membantu mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan perdesaan, yang mana di perdesaan tersebut masih tertinggal dari segi pendidikan dan juga masih sangat melekat namanya budaya patriarki. Terima kasih. Monggo Mbak Dewi bisa ditanggapi. Oke. Dalam konteks pedesaan itu kan mungkin masyarakatnya itu masih cenderung sangat bisa dibilang apa ya, kolot mungkin ya, kolot gitu ya, artinya susah untuk menerima pemahaman yang semacam ini, dan kita nggak bisa juga misalnya tiba-tiba teriak ke mereka, ayo ikut seminar, terus seminarnya tentang kesetaraan gender, terus bilang kesetaraan gender adalah, itu nggak bisa semacam itu. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin itu bisa lebih mengena dengan mereka. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu zaman dulu itu melihat, oh perempuan kok nggak pakai rok misalnya, mau jadi perempuan apa gitu. Terus kita sebagai mahasiswa yang tahu, yang kenal orangnya, tadi sampaikan bahwa hari ini itu kan zamannya udah beda ya sama zaman dulu gitu. Ada pembaruan keilmuan, ada pembaruan keadaan, dan pembaruan apapun termasuk hari ini celana dibuat itu nggak cuma buat laki-laki. Kalau masih berpikiran semacam itu, artinya hari ini kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan apa yang kita alami di zaman sekarang. Zaman dulu adalah bekal untuk hari ini. Oke, boleh, nggak masalah kalau zaman dulu itu dengan nilai-nilainya yang diaminkan, terus tapi nggak bisa 100% terus diaplikasikan juga di masa hari ini, karena kebutuhan masa lalu dengan hari ini itu berbeda, dan keadaan di masa lalu dan hari ini itu juga berbeda, dan itu nggak bisa diseragamkan, sehingga kebutuhan yang menjadi di desa itu kan masing-masing beda juga ya, nggak bisa disamakan semuanya juga. Dan konteks latar belakang perjuangan ini biasanya disadari oleh orang-orang yang memang punya bekalnya itu keluar dari desa itu gitu. Kita mungkin kalau misalnya berada di desa yang tetap konservatif dan tetap kolot, kita mungkin akan terbawa gitu teman-teman, karena kita nggak punya apa namanya terobosan pemikiran atau pembaharuan cara berpikir. Tapi setelah kita misalnya jadi mahasiswa, kita punya kesempatan untuk belajar tentang kesetaraan, akhirnya kita menyadari bahwa oh ternyata memang di desa itu perlu ada edukasi tentang kesetaraan gender. Siapa nih yang kita edukasi? Oh anak mudanya, karena mereka adalah penerus perjuangan. Enggak harus yang muluk-muluk seminar misalnya, tapi dari nol biasanya itu dengan pemberdayaan pemberdayaan perempuan, dengan memberdayakan secara segi ekonominya, mempersilahkan perempuan untuk tampil di publik dengan memberikan ruang misalnya. Nah itu juga perlu dilihat sih teman-teman, karena memang eh, apa ya konteks latar belakang pedesaan itu kan perlu ada pendekatan khusus gitu ya, yang itu nggak bisa yang kita samakan dengan kita edukasi ke teman-teman mahasiswa tuh. Bagaimana tanggapan dari Mas Fauzul? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi nggak teman-teman? Monggo kalau ingin bertanya dipersilahkan. Boleh di chat, boleh langsung.
Eh, Mungkin kalau nggak ada yang tanya, mungkin saya yang bertanya Mbak Dewi. Mbak Dewi, saya mau bertanya, sebenarnya kesetaraan gender di kampus itu tuh bisa dilihat sudah berjalan atau belumnya itu, apakah dilihat dari banyaknya perempuan yang apa ya Mbak, kayak menjadi jabatan, memiliki jabatan di kampus gitu, atau bagaimana ya Mbak? Bisa terlihat itu terjadinya kesetaraan gender apa belum di kampus? Uh, gitu Mbak Dewi. Oke, ini nyambung sama ini. Ada pertanyaannya ya Mohaimin yang tadi belum aku jawab. Apakah terus dengan apa yang perlu dilakukan oleh perempuan? Sebetulnya yang perlu dilakukan dalam konteks perjuangan kesetaraan gender itu enggak cuma perempuan. Karena ini kan kita perjuangan kesetaraan gender itu enggak boleh kita apa namanya ada ruang khusus. Oh hanya perempuan yang karena perempuan yang diperjuangkan ya hanya perempuan yang memperjuangkan enggak. Tapi perempuan juga harus punya supporting power. Siapa laki-laki? Apakah laki-laki hanya berpihak sebagai supporting power? Oh enggak juga. Laki-laki harus punya peran untuk sama-sama memperjuangkan itu gitu. Dan enggak bisa kita hanya mengandalkan perempuan untuk sebagai orang yang punya sadar akan apa namanya untuk memperjuangkan nilai-nilai itu gitu. Nah, terus apakah keberhasilan kesetaraan gender dilihat dari perempuannya yang ada di kampus dan sebagainya? Bukan, enggak juga. Bahkan pemimpin perempuan itu belum tentu mewakili representasi kepemimpinan perempuan. Karena kepemimpinan perempuan itu kan dia harus melihat segi dari mempertimbangkan kalau ambil keputusan ya. Apakah dia melihat bahwa apa yang menjadi perhatian biologis dari perempuan itu sendiri, apa yang boleh boleh dan enggak gitu ya. Apa yang merugikan perempuan dan mana yang enggak, mana yang paling masalah kalau itu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki gitu. Sehingga kalau barometernya hanya perempuan yang menjadi pemimpin, sedangkan dia tidak punya esensi dari nilai-nilai kepemimpin perempuan itu sendiri, maka nggak bisa itu dibilang berhasil. Sehingga melihatnya adalah ketika minimal 5 hal tadi, ketidakadilan tadi itu sudah nggak terjadi. Gitu. Maka itu bisa dibilang berhasil. Untuk, oh ya, Uin Wali Songo memang mewujudkan kesetaraan gender dan memang sudah terbukti misalnya. Uin Wali Songo dalam merespon kasus kekerasan itu cepat dan masif. Sehingga bisa dibilang bahwa Uin Wali Songo sudah menerapkan itu. Gitu. Dan bukan dilihat dari perempuannya. Jadi laki-laki dan perempuan adalah sebagai tim gitu ya, dalam perjuangan ini. Nggak bisa perempuan sendiri dan nggak bisa laki-laki sendiri, tapi harus sama-sama. Matur suwun Mbak jawabannya. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya ada, monggo. Mungkin sudah nggak ada yang bertanya ya Mbak. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari webinar siang kali ini. Yang pertama, perlunya kita harus memahami dulu, membedakan apa seks, apa gender, karena memang keduanya itu memiliki arti yang berbeda. Kemudian di masyarakat masih ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama yaitu marginalisasi, yang kedua subordinisasi, yang ketiga beban ganda, yang keempat pelabelan, dan yang kelima yaitu kekerasan. Nah, di kampus terjadinya kesetaraan gender itu
Maaf ya, sinyalnya hilang. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama-sama. Ayo on cam semuanya. Teman-teman bisa membuka kamera dan monggo operator bisa memfoto. Sing screenshot siapa iki? Ayo. Oke, teman-teman, nanti saya aba-aba 1 sampai 3 ya. Teman-teman silakan berpose dengan pose terbaik. 1, 2, 3. Bentar. Set dulu. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Semuanya. Terima kasih Mbak Dewi Afifah. Apabila ada salah kata Ya. dari anggota kami, mohon dimaafkan. Dan semoga lain waktu bisa diskusi kembali. Oke, terima kasih juga teman-teman, izin ref ya. Oke.